Hari ini pun kita sedang berjuang, mengambil peran untuk mengukir sejarah yang berulang. Setiap masa ada kisahnya, setiap kisah ada pemerannya. Dan yang tetap bertahan adalah mereka yang menjalani takdir hingga selesai penentuan. Kencangkan sabukmu kawan, angkat kepalamu, busungkan dadamu, ambil peranmu, karena negeri ini sedang menanti. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat mendarat sudah dekat. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Pabean Indonesia. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Anda, pastikan seluruh prosedur terkait kepabeanan telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami adalah titik-titik doana yang bersatu menjadi kisah. Dengan satu komando, kami menjadi tanda seru. Dengan satu koma, kami menyelaraskan nada. Dengan goresan, kami menyesuaikan. Dan satu komitmen, siap laksanakan. Seuntai saga yang diwartakan lewat mulut hanya akan singgah di telinga. Namun, tindakan yang berasal dari sukma akan mengetuk sanubari. Perjalanan Direktorat Teknis Kepabeanan untuk menjadi makin baik bukan tanpa keliru dan air mata. Perjuangan maksimal untuk memantaskan diri, mengambil peran sebagai bagian dari negara, dana, rakca terus diupayakan. Cakti, budi, bakti, dengan segala kekuatan, tenaga, pikiran, dan budi yang luhur, komitmen kami untuk berbakti pada negeri. Selayaknya sebuah rumah produksi regulasi, Direktorat Teknis Kepabeanan dengan 8 pilarnya telah berkontribusi merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang impor, ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, penyusunan dan pemutakhiran database nilai pabean, registrasi kepabeanan, authorized economic operator, serta pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Teknis Kepabeanan dengan melibatkan berbagai stakeholder agar langkah yang diambil tetap benar secara logika, namun tetap santun dalam etika. Perubahan yang sangat cepat di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan membuat kita dihadapkan pada berbagai tantangan, hambatan, dan peluang masa depan untuk menuju kondisi yang diharapkan. Berbagai macam peran strategis Direktorat Teknis Kepabeanan diantaranya adalah mengedepankan layanan unggul di bidang kepabeanan yaitu Mitra Utama Kepabeanan. Selain itu, DJBC juga telah mengimplementasikan program Authorized Economic Operator yang mengacu pada WCO Satfos. Dalam rangka pengembangan klasifikasi barang yang adaptif, mendukung industri dan perdagangan, Direktorat Teknis Kepabeanan ikut berkontribusi sebagai tim negosiasi Indonesia dalam ASEAN Harmonized Tarif Nomenklatur tahun 2022 di Forum Technical Subworking Group on Classification, yaitu penyusunan posisi runding delegasi Indonesia dalam sidang KSWGC untuk AHTN 2022 dan perumusan BTKI 2022. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktorat Teknis Kepabeanan turut berperan sebagai country koordinator atas Strategic Plan of Custom Development dalam rangka penyusunan dan pembaharuan ASEAN Customs Valuation Guide sebagai rujukan terkait permasalahan nilai pabean dari perspektif regional ASEAN. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan, dan pengawasan di bidang ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan telah melakukan berbagai upaya melalui simplifikasi prosedur pelayanan, relaksasi dan insentif, serta bekerja sama dengan kantor pelayanan di seluruh Indonesia, melakukan pendampingan ekspor melalui program klinik ekspor untuk mendorong eksportasi yang mandiri dan efisien.
Sebagai bentuk dukungan dalam percepatan pelayanan di pelabuhan, Direktorat Teknis Kepabeanan mendorong penerapan DO dan SP2 online serta SSMQC dalam kerangka Joint Inspection bersama karantina di pelabuhan dalam rangka menciptakan percepatan arus barang dan efisiensi biaya logistik. Melalui pengembangan nasional logistik ekosistem, telah diupayakan simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menghilangkan repetisi dan duplikasi. Dalam usahanya mendukung program prioritas nasional, Direktorat Teknis Kepabeanan telah merumuskan beberapa peraturan guna mendorong program transshipment, pengembangan daerah perbatasan, dan pembaharuan regulasi tentang impor barang kiriman. Di bidang registrasi kepabeanan, dilakukan penyederhanaan dan pengembangan aplikasi yang memberikan kemudahan berupa simplifikasi persyaratan dan percepatan proses registrasi, perubahan data, dan proses pembukaan blokir secara elektronik. Sebagai penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi pengguna jasa kepabeanan dan cukai, telah dilakukan berbagai upaya, di antaranya pengintegrasian database ahli kepabeanan dengan sistem aplikasi registrasi kepabeanan, pengembangan tata cara monitoring dan evaluasi PPJK, serta penguatan pelaksanaan monitoring terhadap Authorized Economic Operator dan mitra utama kepabeanan. Di bidang nilai pabean, tengah dikembangkan aplikasi DBNP Price Range sebagai risk assessment tool. Selain itu, telah terbit peraturan mengenai deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif yang memberikan fasilitas kepada importir, pengusaha pada kawasan bebas dan pelabuhan bebas, serta importir atau pengusaha pada tempat penimbunan berikat. Dalam rangka percepatan pelayanan importasi vaksin COVID-19, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersinergi bersama LNSW, BPOM, dan Kemenkes untuk membentuk SOP bersama tentang tata cara impor vaksin untuk penanggulangan COVID-19. Adapun SOP bersama tersebut memberikan tata cara fasilitas fiskal dan prosedural berupa simplifikasi dalam pelayanan perizinan serta pengeluaran barang dengan segera atau rush handling. Pandemi secara dramatis mengakselerasi pengembangan digitalisasi organisasi yang adaptif. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Sumber Daya Manusia Direktorat Teknis Kepabeanan dituntut mampu untuk beradaptasi terhadap new thinking of working, flexible working arrangement, penyelenggaraan layanan bekerja dari rumah atau work from home. Dalam rangka mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, serta untuk dapat berkontribusi maksimal menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografi angkatan kerja usia produktif, Direktorat Teknis telah melakukan berbagai upaya guna memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak baik, serta menjunjung tinggi integritas melalui program pembinaan keterampilan pegawai, internalisasi integritas pegawai, coaching klinik, capacity building, serta pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi. Laut yang tangguh tidak akan lahir dari ombak yang tenang. Luka bekas badai akan mematri kekuatan yang mengumandang. Kita memang akan terus berjuang dan terus berjuang. Tidak perlu menahan laju angin. Ikutlah bergerak, kuasai kemudi. Tidak ada komando untuk takut dan bersembunyi. Tuhan akan selalu memberi petunjuk, entah lewat rasi atau suara hati. Integritas itu bisa.